Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dimanapun saja berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita tahu kondisi saat ini, kita belum tahu kapan berakhirnya dengan pandemi yang terjadi di negeri ini. Namun kita tetap yakin bahwa Allah itu tidak pernah membiarkannya, dan Tuhan ingin agar kiranya kita sebagai orang-orang percaya dalam situasi yang penuh dengan tantangan ini, dalam suasana yang gelap, namun kita tetap punya peranan di tangan Tuhan untuk menjadi terang bagi negeri ini. Nah, untuk itu mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 1, kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada, ya, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu yang bernama Timotius. Nah, Paulus dalam suratan-suratannya yang ditulis di dalam firman Tuhan, Paulus itu seorang yang selalu mengingat, orang yang selalu mengingat akan kasih
karunia Allah. Yang tidak pernah melupakan apa yang dialami di dalam kehidupannya. Bagaimana kasihnya Tuhan itu begitu besar, yang yaitu yang Paulus yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya jemaat yang kejam, yang ganas, ya, tetapi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, ini suatu peristiwa yang dialami oleh Paulus yang tidak bisa dilupakan oleh Paulus. Terlebih ketika waktu ya di dalam Kisah Rasul pasal 9, ketika Paulus ya untuk dalam perjalanan merencanakan untuk menganiaya orang percaya di dalam jalan Damsyik, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri, dan di situ Tuhan berfirman kepada Paulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, ini menyingkapkan tentang Paulus bagaimana ketika menganiaya orang percaya itu ternyata Tuhan itu ya merasakan bagaimana penderitaan ya karena orang-orang percaya dianiaya oleh Saulus saat itu. Ini menyadarkan Paulus bagaimana penderitaannya itu ya untuk mengasihi Paulus. Ya. Penderitaannya adalah untuk umat manusia yang berdosa. Maka Paulus saat itu menyadari akan keberadaan yang penuh dosa, ya, yang sungguhnya tidak layak. Namun Tuhan itu mengasihi begitu luar biasa. Sehingga Paulus ini ya apa yang dialami tentang kasih karunia-Nya itu selalu disaksikan kepada orang-orang percaya atau jemaat-jemaat di kota dimanapun. Ya. Di situ kita bisa membaca di dalam Galatia juga ada, Efesus juga ada, Filipi juga ada, ya, dari dalam suratannya bagaimana Tuhan senantiasa mengingat akan kasih karunia-Nya yang begitu besar. Ya. Dan juga kasih karunia yang menguatkan Paulus dalam pelayanan. Kita tahu bagaimana Paulus dalam pelayanan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 4. Bagaimana Paulus itu menceritakan tentang bagaimana penderitaannya. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat.
Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, di sini firman Tuhan ini Paulus menceritakan tentang penderitaannya dalam pelayanan yang begitu berat. Ya. Di situ diungkapkan apa yang dialami. Ya. Dirinya tuh ya dikatakan yang dialami sama dengan sampah dunia. Keadaan kelaparan, keadaan dicaci maki, keadaan dipukul, dan lain-lain. Ya, penderitaannya sama dengan sampah dunia. Dikatakan kotoran dari segala sesuatu. Wah, keadaannya sungguh seperti tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harga sama sekali. Penderitaannya sangat-sangat luar biasa. Dan inilah sesuatu yang dialami oleh Paulus, dan di situ Paulus dalam keadaan demikian namun bisa kuat ketika mengingat kasih karunia-Nya. Dalam penderitaan yang sedemikian berat, seolah-olah sudah hidup ini sudah tidak berdaya, tidak ada gunanya, ya sebagai suatu kotoran dari segala sesuatu, ya sudah seperti tidak ada nilainya sama sekali. Umpamanya tentang makan sampai sulit untuk bagaimana, ya ada di mengembara, seolah tidak ada siapa-siapa lagi. Sangat berat. Tapi ketika ingat kasih karunia-Nya, dikatakan kuat, dikuatkan. Maka dituliskan di situ, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, penderitaan Paulus yang luar biasa. Ya, sebagai orang percaya, sebagai rasulnya Tuhan, itu sangat-sangat dahsyat, namun oleh karena kasih karunia-Nya senantiasa kuat. Bukan oleh karena Paulus kuat, namun oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita ini sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa kita ini belum pernah mengalami seperti Paulus sampai dalam kondisi yang sangat rendah sekali. Ya. Kita belum pernah. Namun ini sangat penting untuk kita pahami bagi kita sebagai orang percaya. Ya, bisa menjadi suatu cambuk ya. Agar kiranya kita ini bertindak lebih dewasa ya, lebih bijak, tidak seperti seorang anak kecil ya. Nah, Paulus di dalam
pelayanan, ya, mengalami penderitaan yang sangat besar, itu selalu disaksikan, terutama kepada anak rohaninya, kepada Timotius, diungkapkan bagaimana. Demikian tidak hanya Timotius, kepada anak-anak orang-orang percaya di kota-kota di mana seringkali disampaikan kepada Paulus. Itu supaya orang percaya itu di situ supaya bertindak lebih dewasa dan bijak untuk belajar dari bagaimana perjuangan Rasul Paulus. Jadi kita tuh istilahnya tidak seenaknya sendiri, tapi bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, terlebih Kristus yang sudah mengasihi juga sampai mengorbankan nyawanya. Itu bagi orang percaya kiranya juga istilahnya ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ya. Jadi kasih karunia itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga tantangan-tantangan kehidupan itu kita di situ menjadi suatu kesempatan untuk melatih diri. Ya. Jadi apa yang Paulus lakukan disaksikan, ya, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi cambuk supaya kita dapat istilahnya yaitu punya pikiran yang bijak, meresponi apa yang Rasul Paulus sampaikan. Bagaimana tentang kasih karunia yang besar, ya, penderitaan Kristus itu lebih daripada apa yang dialami Paulus. Paulus dengan apa yang sudah dirasakan kasih karunia-Nya itu, bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam perjalanan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, itu benar-benar sesuatu yang membuat Paulus sebagai suatu cambuk untuk menyadarkan bagaimana penderitaan orang-orang percaya yang dianiaya itu sama dengan menganiaya Kristus. Bagaimana penderitaannya luar biasa. Ya, maka Paulus ketika melayani pelayanan yang penuh tantangan, penderitaan yang luar biasa, dia dapat belajar apa yang Kristus alami, menjadi sesuatu yang terus membuat Paulus tidak lemah, membuat Paulus tidak putus asa. Tapi itu menjadi sesuatu yang penting, berarti dalam kehidupan Paulus. Ketika Paulus selalu mengingat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu berdampak yang besar terhadap imannya. Dikatakan di dalam ayat 4 ya, di dalam Timotius 1 ayat 14 ya, 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu lebih telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi berdampak besar terhadap kehidupan iman, ya, berdampak besar terhadap kasihnya dalam Kristus Yesus, imannya dan kasihnya dalam Kristus Yesus. Ya, untuk itu ya, masalah ya yang dihadapi anak-anak Tuhan ya, dengan pandemi virus corona yang terjadi memang menimbulkan banyak kesulitan, kecemasan, ketakutan bagi banyak orang. Namun bagi orang yang percaya itu menjadi suatu tantangan untuk kita hadapi.
bukan bersikap lemah. Ya. Tidak bersikap putus asa. Namun itu menjadi suatu cambuk untuk kita nih, bagaimana hal yang terjadi. Kita ingat bahwa Tuhan kita tuh kasihnya sangat luar biasa. Itu menjadi suatu pendorong, pemicu untuk kita lebih kuat di dalam iman dan di dalam kasih Tuhan Yesus. Ya. Jadi di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita ya dalam hal-hal yang terjadi saat-saat ini, ketika kita mengasihi karunia itu menjadi suatu kekuatan atas kehidupan orang percaya. Kehidupan iman kita semakin dikuatkan, semakin dewasa, sehingga apa-apa yang sering terjadi di hadapan suatu keadaan-keadaan secara jasmani, apa yang membuat kita kadang-kadang menjadi suatu penderitaan, tidak membuat kita menjadi putus asa, menjadi lemah. Ya, namun kita semakin diperkuat iman kita. Ya. Memang kalau seseorang sandaran hidup hanya dengan perkara-perkara lahiriah, perkara dunia, mengalami kekurangan, rasanya seperti orang yang tidak ada harganya. Seperti Paulus dikatakan dalam kelaparan, ketika dalam pengembara, caci maki, secara jasmani, menderita. Kau tidak punya apa-apa, apa yang kita punya? Tapi di situ ada nilai yang lebih dari semua yang ada, yaitu kehidupan iman dan kasih di dalam Kristus. Itu lebih berharga, ya, lebih berharga. Maka saya pernah saksikan bagaimana ketika satu mengalami dalam kondisi nol, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau ini Engkau izinkan terjadi, saya percaya Tuhan ini punya rencana yang indah. Tuhan, jangan sampai aku mengeluh, jangan aku bersungut-sungut, berikan kami kekuatan. Ya, kekuatan. Memang kadang-kalanya secara riada itu rasanya seperti orang itu seperti rendah diri bisa membuat. Tapi bagaimana kita tetap bertahan untuk tetap percaya bahwa Allah itu penuh kasih kepada kita. Nah, itu sesuatu yang sangat indah. Ketika Paulus selalu mengingat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu berdampak yang besar terhadap iman dan kasih di dalam Kristus. Ya, sehingga apa yang Paulus sampaikan ini ingin, yaitu anak rohaninya Timotius bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, menjadi satu contoh, ya, menjadi suatu contoh yang dapat menjadi berkat bagi Timotius. Dia sebagai anak rohaninya bertumbuh di dalam imannya, semakin kuat, menjadi dewasa, punya tanggung jawab dalam seluruh apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Timotius. Ya, kepada Timotius. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Paulus ketika Paulus selalu mengingat kasih karunia Tuhan Yesus, dikatakan bisa menjadi contoh bagi mereka, bagi banyak orang, ya, sehingga orang melihat, orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapat hidup yang kekal, seperti dikatakan di dalam ayat 16 itu. Nah, di
dalam ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bagaimana pelayanan Paulus memang berat, tapi begitu banyak orang-orang yang diberkati, banyak orang-orang yang diselamatkan. Bahkan sampai sekarang ini apa yang dituliskan Paulus bisa memotivasi banyak orang dan membuat orang, lebih bagi orang percaya, kehidupan imannya semakin kuat. Bahkan juga bisa berdampak bagi dunia ini untuk mereka terbuka mata hatinya untuk melihat keselamatan. Jadi ini merupakan suatu karya Tuhan yang begitu besar, seperti Paulus ketika bagaimana terus mengingat kasih karunia-Nya dalam segala sesuatu, tidak sia-sia. Secara aliyah memang menderita, tapi dalam kaitan kehidupan iman itu membuat banyak orang yang diberkati, banyak orang yang disadarkan tentang keselamatan di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak orang percaya yang selalu mengingat kasih karunia Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan seperti yang saat ini ada. Memang kadang-kadang tidak semua orang percaya memahami. Namun kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita itu sangat luar biasa. Untuk itu mari kita belajar bagaimana mengingat kasih karunia-Nya di dalam situasi apapun juga. Sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengingat akan pengorbanan Tuhan itu menjadi sesuatu kekuatan dalam kehidupan iman. Sangat berguna bagi kehidupan iman kita kepada Tuhan. Setiap menghadapi masalah, pencobaan apapun juga, ketika ingat kasih-Nya Tuhan, kita tidak putus asa dan lemah, tapi kita diperkuat oleh karena mengingat kasih karunia-Nya. Untuk itu biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita terus berdoa buat anak-anak Tuhan dan juga untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan senantiasa melewat mereka. Tuhan Yesus memberkati.